Shalom saudara dan saudariku terkasih. Selamat datang di channel Ayat-Ayat Kasih. Ada hal-hal yang terjadi di dalam hidup kita yang kita tidak sangka sebelumnya. Kita pergi ke tempat makan dan tak disangka kita bertemu dengan sahabat lama. Ketika ada dalam situasi darurat, ada kalanya ketika kita mendapatkan pertolongan dari orang yang tidak kita sangka sebelumnya. Kebetulan-kebetulan yang terjadi sering terjadi dengan menyenangkan. Tapi ada kalanya juga ketika kebetulan yang terjadi dengan tidak menyenangkan. Kebetulan ada paku di jalan yang melubangi ban motor atau mobil kita. Kebetulan kita berada di tempat dan waktu yang salah, sehingga masalah menghampiri hidup kita. Hidup kita, bagaimanapun juga kita rancang-rancangkan, tetap saja tidak dapat menjamin masa depan. Ketidakpastian ini mungkin membuat hati kita takut dan khawatir, karena ketidakmampuan kita untuk memastikan apa yang terjadi di dalam masa depan kita. Saudara dan saudariku terkasih, manusia adalah makhluk yang fana. Kita hidup dan bekerja sesuai dengan talenta dan kasih yang Allah berikan dalam hidup kita masing-masing. Menjadi khawatir adalah salah satu bagian dari kefanaan kita sebagai manusia. Tapi Allah Sang Pencipta meminta kita datang untuk menyerahkan segala kekhawatiran kita padanya. Kita berlindung dalam rahmat kasih-Nya, mendapatkan kenyamanan dan jaminan masa depan di dalam Allah saja. Apa yang akan terjadi di masa depan saudara dan saudari terkasih adalah hak Allah untuk mengaturnya. Apapun juga yang akan terjadi, Allah yang telah selalu menepati janjinya, memberikan kita harapan serta jaminan bahwa Dia akan selalu bersama-sama dengan kita, manusia yang sangat dikasihinya. Kali ini ayat-ayat kasih akan mengajak saudara dan saudari terkasih untuk membaca satu bagian dari Alkitab dari Kejadian 22 ayat 1-19, kepercayaan Abraham diuji, dan Kejadian 22 ayat 20-24, keturunan Nahor. Abraham pada akhirnya menerima pemenuhan janji Allah setelah penantian yang sangat panjang. Dalam proses penantian tersebut, Abraham belajar bahwa yang akan terjadi di dalam kehidupannya adalah kehendak Allah saja. Allah memenuhi janjinya sesuai waktu yang dirancangnya, bukan waktu yang dirancang manusia. Sebaik apapun, Abraham berusaha merancang jalan hidupnya, tapi yang terjadi adalah rancangan Allah saja. Tapi yang terjadi adalah rancangan Allah saja. Abraham mengerti bahwa rancangan Allah adalah yang terbaik, sehingga dia menyerahkan hidupnya dan anak yang sangat dinanti-nantikannya hanya kepada Allah. Bahkan ketika Allah meminta Abraham untuk mempersembahkan anak yang selama ini telah ditunggunya. Saudara dan saudari terkasih, entah apa yang sedang terjadi di dalam kehidupan saudara dan saudari saat ini. Apakah ada sesuatu yang telah kita rancangkan tidak berjalan seperti yang kita inginkan? Kita menapaki jalan iman yang berbeda. Pengalaman rohani menghantarkan kita ke berbagai tempat, ke berbagai level berkat yang dapat kita tanggung. Tapi saat ini saudara dan saudariku, kita ada dalam rahmat kasih perlindungan Allah yang sama. Allah yang telah menyerahkan dirinya di salib karena cintanya kepada kita, masing-masing pribadi yang memanggil namanya. Pejamkan matamu, saudara dan saudari terkasih. Atur napasmu, dan biarkan ayat-ayat yang diilhamkan Allah pada penulis kitab Kejadian ini ribuan tahun yang lalu, menghantarkan kasih dan rahmat Allah pada saudara dan saudari saat ini. Kejadian 22 ayat 1-19. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya,
Abraham, lalu sautnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu, kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," saut Abraham. "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Saut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak, anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu, di atas kayu api. Sesudah itu, Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sautnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Janganlah bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu, "Tuhan menyediakan." Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, "Di atas gunung Tuhan akan disediakan." Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit, dan seperti pasir di laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku." Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba, dan Abraham tinggal di Beersheba. Kejadian 22 ayat 20-24. Keturunan Nahor. Sesudah itu Abraham mendapat kabar, juga Milka telah melahirkan anak-anak lelaki bagi Nahor, saudaramu. Us anak sulung, dan Bus adiknya, dan Kemuel ayah Aram, juga Keset, Hazo, Pildas, Yidlaf, dan Betuel. Dan Betuel memperanakkan Ribka. Kedelapan orang inilah dilahirkan Milka bagi Nahor, saudara Abraham itu. Dan gundik Nahor yang bernama Reuma melahirkan anak juga, yakni Tebah, Gaham, Tahas,
dan maka. Tidurlah saudara dan saudariku terkasih. Dengan tentram baringkanlah badanmu malam ini, lalu segeralah tidur. Hanya dalam Allah saja, malam ini kau menyerahkan tubuh dan jiwamu dalam naungannya. Tidurlah saudaraku, kasih Allah menyertaimu selalu. Amin.